Anjani marah mendengar ucapan Kiran hingga ia mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Kiran. Namun Devan menahannya dengan memegang tangan Anjani. Ini tempat umum Tante. Kamu lebih bela dia dibanding Tante. Devanka, dia itu orang asing sedangkan Tante keluarga kamu. Anjani tidak terima hingga ia meninggikan suaranya di depan Devan. Bahkan menghempas tangan Devan dengan kasar. Aku memikirkan Tante makanya aku hentikan Tante. Apa Tante tidak malu dilihat orang? Apalagi kalau ada orang yang mengenal Tante dan melihat Tante kasar begini. Pasti akan merusak reputasi Tante. Jadi pikirkan rasa malu Tante dan nama baik Tante. Lebih baik Tante abaikan Kiran. Anjani menoleh melihat beberapa pengunjung di butik itu sedang memperhatikannya. Ia baru sadar bahwa ia tidak menjaga sikapnya dengan baik. Oleh sebab itu, Anjani memilih pergi tanpa mengatakan apapun pada Kiran. Namun ia sempat melirik penuh benci ke arah Kiran yang berdiri di sana. Devan menghela nafasnya melihat Anjani pergi. Memang mudah membuat Anjani diam. Devan sangat tahu itu. Ia tinggal mengungkit nama baik maka Anjani akan diam. Sebab Anjani dan kakaknya memang sangat mementingkan nama baik mereka. Mereka akan berhenti jika merasa bahwa hal yang mereka lakukan akan menghancurkan nama baik mereka. Ayo, kita masuk ke ruangan itu. Ajak Devan ke arah ruangan khusus untuk pelanggan VIP. Kiran mengikuti Devan yang melangkah masuk ke sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, mereka sudah ditunggu oleh manajer butik yang menyiapkan banyak gaun cantik. Devan langsung duduk di sofa, sedangkan Kiran hanya berdiri saja di samping sofa sembari memperhatikan ruangan yang dipenuhi banyak gaun cantik. Tunjukkan semua gaun terbaik yang ada di sini. Manajer butik itu mengangguk lalu ia segera mendorong sebuah rak gantungan gaun yang dipenuhi banyak gaun. Ia membawa semua gaun itu di depan Kiran. Ini semua gaun terbaik kami dan semuanya model terbaru. Kiran yang melihat semua gaun itu, tampak bingung harus memilih yang mana karena semuanya pasti mahal. Namun ia sudah datang ke butik ini. Jadi ia harus memilih setidaknya satu gaun yang murah dari gaun lainnya. Perlahan Kiran mendekati manajer butik itu lalu mendekatkan kepalanya ke orang tersebut. Sebenarnya saya suka semua gaunnya dan saya bingung. Jadi, kasih tahu saja, gaun mana yang paling murah di sini? Bisiknya tanpa merasa malu pada manajer butiknya. Oh, gaun yang murah. Kiran mengangguk cepat. Manajer itu pun mengambil salah satu gaun yang paling murah di antara para gaun itu. Kiran mengambil gaun itu. Ia melihat harganya. Seketika Kiran menelan ludahnya bersamaan dengan matanya yang membulat sempurna. Lalu ia kembali melihat manajer butiknya. Apa ini yang Anda sebut murah? Tanya Kiran tak menyangka bahwa harganya mencapai 10 juta. Lumayan menguras uang tabungannya. Jujur saja, walau Kiran pernah menjadi menantu orang kaya tapi ia tidak pernah membeli pakaian semahal ini. Paling mahal 4 juta dan paling murah 400 ribu. Bukan karena Indra tidak mampu membelikannya. Hanya saja, ia tahu bahwa suaminya hanya seorang manajer. Gaji Indra setiap bulan hanya 25 juta dan Tuan Surendra tidak memanjakan anaknya. Indra membeli mobil sendiri dari gajinya. Apartemen yang dibeli Indra sebelum cerai, juga dari gaji Indra sendiri. Tuan Surendra tidak pernah membelikan apapun untuk anak-anaknya karena beliau ingin mereka mandiri. Kiran yang tahu itu, tidak mau merepotkan Indra. Apalagi ia tidak bekerja selama bersama dengan Indra. Ditambah Indra hanya memberikannya 5 juta setiap bulannya. Hanya cukup untuk biaya mereka tiap bulan. Devan yang sibuk dengan ponselnya, mengangkat wajahnya melihat Kiran.
Keningnya mengerut kala melihat Kiran belum mencoba satu pun gaun di sana. Kiran hanya berdiri memegang satu gaun. "Kamu suka gaun itu?" tanya Devan. "Aku ambil ini saja." Devan melihat gaun yang dipegang Kiran. Ia terlihat tak menyukai gaun itu hingga ia berdiri dan menghampiri Kiran lalu meraih gaun yang lain. "Pakai ini," pinta Devan sembari meletakkan gaun itu di depan dada Kiran. Kiran memegang gaun itu tapi ia tidak berniat memakainya. "Aku sudah pilih yang merah ini. Ini saja. Kamu harus pakai gaun yang aku suka." "Bukan gaun yang kamu suka karena posisinya, kamu yang menemaniku ke pesta, bukan aku yang menemanimu ke pesta," tegas Devan menatap tajam Kiran. Kiran tidak bisa membantah Devan jika pria itu sudah menekankan tentang posisinya. Oke. Aku coba gaun ini." Dengan cepat Kiran masuk ke ruang ganti. Tak lama, ia keluar lagi dengan gaun pilihan Devan. "Bagaimana?" tanya Kiran sembari berputar-putar di depan Devan yang sedang berdiri. Devan serius memperhatikan gaun yang dikenakan Kiran. Ia tidak menyukai gaun itu sampai ia menggeleng-geleng. "Ganti yang lain." Manajer butik di sana memberikan semua gaun pada Kiran. Kiran mengambil salah satunya dan mencoba gaun itu. Devan masih tidak menyukai gaun yang dikenakan Kiran hingga Kiran mengganti gaunnya lagi. Bahkan sampai berkali-kali. Kiran tidak bisa menahan rasa kesalnya lagi karena Devan yang terus memintanya mengganti gaun. Ia sudah lelah dan sudah tidak sanggup lagi jika harus memasang semua gaun yang masih banyak terpajang di sana. Mungkin ada puluhan gaun. "Devan, aku gak mau tahu. Kamu harus pilih salah satu dari semua gaun yang aku pakai tadi. Kalau gak, aku gak bakal datang ke pesta itu sama kamu ya. Ingat, aku bukan asisten kamu yang harus ikuti semua permintaanmu. Aku sekretarismu. Kalau kamu gini terus, aku bakal kasih tahu mama kamu." Saking kesalnya, Kiran sampai mengancam Devan dengan mengatasnamakan Jenar. Devan sama sekali tak marah. Ia malah tersenyum mendengar Kiran marah-marah di depannya. Tante ini mainnya ngancam-ngancam orang. Mentang-mentang temenan sama mama, terus mau ngadu. "Ini karena kamu sudah keterlaluan sama tante." Karena Devan menyebutnya tante hingga ia ikut menyebut dirinya tante seperti biasanya. Oke. Aku ngalah. Sekarang kamu pakai gaun itu saja." "Gaun ini?" tanya Kiran memastikan sembari menunjukkan gaun yang dikenakannya. Devan mengangguk. "Ya, itu saja. Gimana sih kamu? Katanya aku harus pakai gaun terbaik tapi kenapa kamu pilihnya sembarangan?" "Maksudku, gaun ini gak cocok buat aku tapi kamu pilih ini karena terpaksa. Karena kamu marah-marah kalau cobain semua gaun di sini. Jadi ya sudah, pakai itu saja," tegas Devan. "Devan, sudah. Cukup. Jangan bilang apapun lagi. Aku pusing dengar tante ngomel-ngomel." Devan kemudian menoleh ke manajer butik. "Bungkus semua gaun yang dia pakai tadi." "Baik Pak Devan." Manajer itu segera melakukan permintaan Devan. Kiran yang mendengarnya, terkejut sampai matanya melotot melihat Devan. "Devan, kamu gila. Semua gaun itu untuk siapa?" "Tentu saja untuk kamu." "Hah?" Kiran semakin syok. Pasalnya gaun itu tidak sedikit. Ada 20 gaun yang baru ia coba dan harganya lumayan mahal. "Gak Devan. Kamu batalin semua gaun itu. Aku beli ini aja. Aku gak minta kamu bayar semua gaunnya. Aku yang bayar semuanya. Jadi, gak usah banyak bicara dan bantah aku," tegas Devan.
Aku mau apain semua gaun itu? Dipakai. Masa mau dijadikan gorden? Ucap Devan sembari mengeluarkan kartu kreditnya untuk membayar semua gaun itu. Kiran seketika meraih kartu kredit Devan agar Devan tidak bisa membayar semua gaun itu. Kamu gak bisa bayar semuanya. Biar aku yang bayar dan cuma satu gaun yang bakal aku bayar. Devan tiba-tiba mendorong tubuh Kiran ke dinding. Kiran terkejut melihat kelakuan Devan yang memegang kedua bahunya, menekannya agar tidak bergerak. Devan, apa-apaan kamu? Lepaskan. Berontak Kiran. Berikan kartu kreditku. Pinta Devan terus menatap Kiran dengan kesal. Janji dulu kalau kamu gak beli semua gaun itu. Oh, jadi sekarang kamu menantangku. Perlahan-lahan, Devan memajukan wajahnya ke depan seolah ingin mencium Kiran. Devan, jangan macam-macam kamu. Aku gak akan melakukan apapun kalau kamu berikan milikku. Oke. Ambil kembali. Kiran menempelkan kartu kredit itu di dada Devan. Devan memegang kartu kredit itu bersamaan dengan tangan Kiran. Lalu mencium punggung tangan Kiran tanpa mengalihkan tatapannya dari Kiran. Kiran terbelalak melihat Devan mencium tangannya. Kau banyak tingkah sekali, ucap Kiran sembari menarik tangannya. Sedangkan Devan tersenyum puas. Kemudian keluar dari ruangan itu untuk membayar semua gaunnya. Kiran masih berdiri di tempatnya. Ia masih syok sampai diam sembari memegang dadanya yang tiba-tiba berdebar. Dasar kurang ajar. Mentang-mentang aku sudah cerai dari omnya, dia mulai bertingkah seenaknya padaku. Devan yang ada di luar, terus saja tersenyum, karena membayangkan ekspresi Kiran saat di dalam. Ia senang sekali jika mengganggu serta menggoda Kiran. Apalagi jika Kiran sudah kesal. Ia menjadi semangat dan merasa puas. Kiran dan Devan kini datang ke pesta bisnis Tuan Subandono di sebuah hotel. Devan memakai setelan jas berwarna abu-abu muda, sedangkan Kiran memakai gaun model one shoulder dress. Terlihat anggun dan mempesona di tubuh Kiran. Keduanya memakai pakaian pesta yang senada. Jujur saja, Kiran merasa tidak nyaman karena tidak menyangka jika warna gaunnya akan sama dengan setelan jas pesta yang dipakai Devan. Orang-orang di pesta itu pasti akan menganggap mereka sebagai pasangan. Bukan bawahan dan atasan. Devan yang melangkah masuk ke tempat pesta itu, menoleh melihat Kiran yang cemberut. Kau masih marah? Tanya Devan memastikan saat ia dan Kiran berdiri di tengah-tengah pesta. Mereka berdua memang sempat berdebat saat Devan datang menjemput Kiran di kontarakannya. Devan memakai setelan jas yang warnanya sama dengan gaunnya. Ia ingin mengganti gaun yang berbeda tapi Devan malah memaksanya masuk ke mobil dan mereka malah bertengkar di dalam mobil hanya karena sebuah pakaian. Tentu saja. Aku pikir bakal dampingi kamu sebagai sekretaris tapi dengan warna pakaian yang sama begini, orang-orang di sini pasti menganggap kita pasangan. Devan tersenyum karena ia memang sengaja memakai setelan jas yang warnanya sama dengan gaun yang akan dikenakan Kiran. Tujuannya untuk menunjukkan pada semua orang bahwa ia sudah punya pasangan. Dengan begitu, rencana perjodohannya dengan putri Tuan Subandono pasti gagal. Orang-orang yang berniat menjodohkannya dengan anak mereka, pun akan berpikir dua kali jika melihatnya datang bersama seorang wanita. Dengan mesra, Devan merangkul bahu Kiran lalu berbisik, tenang saja. Semua tamu di sini tetap menganggap kamu sebagai sekretarisku. Jadi, lakukan saja tugasmu sebagai sekretarisku yang harus selalu ada di sisiku sampai pesta ini berakhir. Devan, aku gak bodoh ya. Aku tahu, kamu membawaku ke pesta ini dan membelikan gaun yang sama dengan pakaian pestamu.
Pasti ada tujuannya, ucap Kiran sembari menyingkirkan tangan Devan yang berada di bahunya. Devan sama sekali tak terkejut. Ekspresinya tidak menunjukkan rasa bersalahnya. Malah ia tersenyum. Sayang sekali, aku ketahuan. Padahal seru kalau kamu tidak tahu sampai akhir. Kamu memang tidak bisa ditipu. Devan. Kiran menatap tajam Devan, seolah ingin menelan hidup-hidup lelaki itu, saking kesalnya pada Devan. Jadi bagaimana? Kamu mau bertengkar lagi di sini? Meski sedang marah tapi Kiran juga memikirkan reputasinya dan reputasi Devan. Ia tidak mungkin marah-marah di depan banyak orang hanya karena masalah yang bisa diselesaikan dengan baik-baik. Aku gak akan marah tapi aku gak mau melakukan hal ini lagi. Kalau kamu punya masalah, selesaikan sendiri. Devan. Seru Tuan Subandono melangkah mendatangi Devan. Ia datang bersama putrinya Cecilia Subandono. Devan dan Kiran sama-sama memutar tubuh mereka ke belakang di mana suara itu berasal. Halo Tuan Subandono. Devan segera meraih tangan Tuan Subandono sebagai bentuk sopan santunnya pada si pemilik pesta. Keduanya berjabat tangan sembari tersenyum ramah. Lalu Tuan Subandono menoleh ke arah putrinya yang sejak tadi tersenyum memperhatikan Devan. Kenalkan, ini putriku. Cecilia. Cecilia segera mengulurkan tangannya di depan Devan. Devan tentu menjabat tangan Cecilia tapi ia tidak mengatakan apapun selain tersenyum ramah pada Cecilia. Devan, saya dan kakekmu. Devan tahu apa yang ingin dikatakan Tuan Subandono hingga ia buru-buru merangkul Kiran. Tuan Subandono. Kenalkan. Ini Kiran, pasangan saya. Cecilia yang tadinya tersenyum senang melihat Devan seketika raut wajahnya berubah kecewa. Tuan Subandono pun kecewa. Ia sempat menunjukkan ekspresi kecewanya tapi detik itu juga ia kembali tersenyum pada Devan karena tidak ingin membuat tamunya tidak senang. Halo Nona Kiran. Bahkan Tuan Subandono tetap menyapa Kiran seperti tamunya yang lain. Halo Tuan. Kiran pun membalasnya dengan sopan. Ia tersenyum tapi senyuman di wajahnya itu hanya senyum terpaksa untuk mengikuti permainan Devan. Oke, silahkan nikmati pestanya. Saya akan menyapa tamu yang lain, ucap Tuan Subandono. Devan dan Kiran mengangguk sembari tersenyum melihat mereka melangkah pergi. Kiran kembali menarik senyumannya saat mereka tak melihatnya. Ia melihat Devan dengan ekspresi serius. Sepertinya orang itu ingin menjodohkanmu dengan putrinya. Apa karena itu, kamu memaksaku datang ke pesta ini sebagai pasangan? Tuan Subandono memang berniat menjodohkan anaknya denganku. Kakek juga sudah tahu itu. Malah kakek yang memaksaku datang ke pesta ini. Alasannya cuma untuk bertemu dengan orang tadi. Gadis itu cantik. Putri pengusaha dan sepertinya dia cocok dalam hal status. Kenapa kamu tidak mengenalnya dulu? Mungkin saja kamu dan dia cocok. Kiran tampak penasaran dengan alasan Devan tak ingin dijodohkan dengan wanita tadi. Padahal Cecilia berparas cantik dan dari kalangan atas. Aku tidak cocok dengan wanita seperti itu, tegas Devan. Kalau kamu tidak coba mengenalnya, mana bisa tahu dia cocok atau gak? Mungkin saja setelah kenal dia, kamu merasa nyaman.